Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang lapang. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Kehadiran kalian adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kita bisa tumbuh bersama, berbagi kisah penuh pelajaran, dan saling menguatkan lewat cerita-cerita yang kami hadirkan. Karena setiap dukungan dari kalian bukan hanya angka, tapi doa dan energi yang membuat kami tetap semangat. Selamat menyimak ceritanya. Semoga bisa menyentuh hati dan memberi makna. Sore itu hujan baru saja reda. Halaman rumah besar keluarga Fahmi masih basah, aroma tanah bercampur dengan sisa air hujan yang menetes dari atap. Udara terasa berat, seakan membawa ketegangan yang sudah lama menumpuk di dalam rumah itu. Lampu ruang tamu menyala terang, menerangi wajah-wajah tegang yang saling berhadapan. Suasana hening sesaat, sebelum akhirnya suara keras Bu Endah memecah udara. "Almira, jangan lagi pura-pura suci di depan saya. Semua orang sudah tahu kalau kamu hanya pencemburu yang tidak tahu diri," bentak Bu Endah sambil menudingkan jarinya ke arah menantunya. Almira berdiri kaku di ruang tengah. Tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Saya tidak melakukan apapun, Bu. Semua tuduhan itu tidak benar. Saya hanya berusaha menjaga rumah tangga ini." Nita, yang sejak tadi duduk di sofa sambil memainkan rambutnya, tersenyum tipis. "Lihat saja, Bu. Dari dulu saya bilang Almira ini hanya bikin masalah. Tidak heran Fahmi sering tidak betah di rumah. Istri macam apa yang hanya bisa menuduh tanpa bukti?" Almira menoleh ke arah suaminya, berharap mendapat pembelaan. Namun Fahmi hanya duduk menunduk, kedua tangannya terkepal di pangkuan. Diamnya terasa lebih menusuk daripada teriakan. "Fahmi," suara Almira bergetar, "kamu percaya dengan semua ini? Kamu percaya aku berselingkuh?" Fahmi menghela napas panjang, lalu menutup wajahnya dengan telapak tangan. Aku tidak tahu harus bicara apa. Mira, Mama sudah terlalu marah. Tolong, jangan perpanjang masalah." Air mata mulai menetes di pipi Almira. "Jadi kamu memilih diam, padahal kamu tahu aku tidak bersalah." Bu Endah berdiri, meraih kunci kamar dari meja, lalu menatap tajam. "Mulai malam ini kamu tidak pantas lagi tinggal di rumah ini. Fahmi butuh istri yang bisa mengurus, bukan yang kerjanya hanya curiga." "Satpam," panggilnya dengan suara lantang. Pintu depan terbuka, seorang satpam masuk dengan wajah kebingungan. "Ada apa, Bu?" "Bantu keluarkan koper Almira. Antar dia sampai ke gerbang. Dia sudah tidak punya tempat lagi di sini." Satpam menatap bergantian antara Almira dan Bu Endah. Raut wajahnya ragu. Tapi akhirnya ia menuruti perintah. Dengan langkah berat, ia menarik koper dari kamar, lalu meletakkannya di dekat pintu. Nita berdiri sambil tertawa kecil. "Sudah jelaskan, Mira. Tidak ada yang membela kamu di rumah ini. Bahkan suamimu sendiri diam saja." Almira menggigit bibirnya. "Kamu memang pintar memutarbalikkan keadaan, Nita. Tapi ingat, kebenaran tidak bisa selamanya ditutup." "Cukup," seru Bu Endah. "Jangan banyak bicara. Keluar sekarang juga." Satpam menuntun Almira menuju halaman. Tetangga yang mendengar keributan sudah mulai berdatangan. Beberapa di antaranya merekam dengan ponsel. Almira berjalan dengan langkah gontai, memeluk tas kecil yang berhasil ia bawa. Suara bisik-bisik tetangga terdengar jelas. "Kasihan sekali, diusir begitu saja. Katanya dia selingkuh. Tapi kok rasanya aneh ya?" Fahmi diam saja, kasihan istrinya. Di depan pagar, koper pakaian dilempar begitu saja oleh salah satu pembantu atas perintah Bu Endah. "Ambil barangmu. Jangan kembali lagi," teriaknya dari dalam. Almira berjongkok, meraih koper itu dengan tangan bergetar. Air matanya tak terbendung lagi. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah yang dulu dianggapnya tempat berlindung. Saat itu juga, figura foto pernikahannya dengan Fahmi yang tergantung di dinding ruang tamu tiba-tiba jatuh dan pecah berantakan di lantai. Semua orang yang melihat terperangah, bahkan Bu Endah sempat terdiam sejenak. Almira menatap pecahan figura dari jauh. Dadanya sesak. Ia merasa itu seperti tanda pernikahan yang runtuh.
meski tidak ada yang menyentuhnya. Nita cepat-cepat bersuara. "Ah, mungkin angin. Jangan dibuat alasan macam-macam." Fahmi bangkit, hendak berkata sesuatu, namun suaranya tercekat. "Mira." Hanya itu yang keluar, pelan dan tak jelas. Almira menghapus air matanya dengan punggung tangan. "Terima kasih untuk semua, Fahmi. Aku pergi bukan karena salah, tapi karena aku tidak dihargai." Satpam menunduk, menahan rasa iba. Tetangga di luar pagar saling pandang, sebagian menggeleng pelan. Suasana semakin berat ketika Almira melangkah keluar, melewati gerbang besar yang kini terasa begitu asing baginya. Di jalan kecil depan rumah, angin malam bertiup lembut, membuat tubuh Almira menggigil. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap koper yang kini menjadi satu-satunya miliknya. Dalam hati, ia bimbang. Apakah harus kembali dan memohon agar diberi kesempatan? Atau melangkah pergi menjaga harga diri yang sudah diinjak-injak? Kakinya terasa berat, seakan menolak untuk berjalan lebih jauh. Hatinya ingin berteriak, ingin memeluk Fahmi, ingin menjelaskan segalanya sekali lagi. Namun bayangan wajah Bu Endah yang penuh kebencian dan tawa sinis Nita membuat langkahnya kembali terhenti. Almira memejamkan mata, menahan sesak di dada. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Tapi ia segera menutup mulut dengan tangan agar tidak terdengar tetangga. Ia sadar, apapun yang ia lakukan sekarang akan menjadi bahan omongan. Di balik pagar, Bu Endah masih berdiri dengan wajah puas, sementara Fahmi hanya bisa menunduk, tak berani menatap istrinya. Nita menempel di sampingnya, seolah sudah resmi menggantikan posisi yang selama ini dipegang Almira. Almira mengangkat koper itu, berdiri tegak meski tubuhnya lemah. Dengan langkah pelan, ia mulai berjalan menjauh. Setiap langkah terasa seperti memutus ikatan yang sudah lama ia jaga dengan sepenuh hati. Namun jauh di dalam batinnya, ada suara lain yang berbisik, membuatnya ragu. Haruskah ia melawan? Haruskah ia kembali dan memperjuangkan rumah tangga yang hampir hancur ini? Atau biarkan saja semua runtuh? Dan ia pergi membawa luka yang tak seorang pun bisa sembuhkan? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Bahkan saat langkahnya semakin jauh dari gerbang rumah besar yang kini menutup rapat di belakangnya. Suasana malam menelan tangisnya, menyisakan hati yang penuh goresan dan rasa belum selesai. Tangis yang tertahan semalam belum hilang dari dada Almira saat kaki melangkah menjauh dari gerbang rumah. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air sisa hujan, koper terasa berat di tangan, dan napasnya pendek-pendek. Ia berhenti di mulut gang, menatap sekali lagi ke arah pagar yang telah menutup rapat, lalu memilih berjalan terus. Di persimpangan, ia menanyakan kamar kos pada penjaga warung yang masih buka. Tak lama, ia mendapat kamar sederhana di lantai bawah sebuah rumah kontrakan. Kasur tipis, meja kecil, dan lampu bohlam menggantung. Saat ia duduk dan membuka koper, lampu itu berkedip 2 kali, membuat telapak tangannya dingin. Ia memeluk tas kecilnya, menengadah, dan menarik napas panjang. Hatinya masih berdebar, pikiran masih memutar kata-kata Bu Endah dan tawa Nita. Ia memejamkan mata tanpa sempat benar-benar tidur. Dingin malam terasa masuk ke tulang, dan ia hanya bisa memeluk diri sendiri sampai langit perlahan terang. Pagi belum tinggi ketika ponselnya bergetar. Nama Sari, tetangga depan rumah, muncul di layar. Almira menatapnya ragu, lalu mengangkat. "Halo, Sar." "Mir, kamu di mana sekarang? Maaf bangunkan pagi-pagi. Di rumah rame. Ibu-ibu arisan datang. Mereka menagih Bu Endah. Katanya setoran mereka hilang." Suara Sari terburu-buru, diselingi riuh orang berbicara. Almira duduk tegak. "Hilang? Maksudnya bagaimana?" "Aku juga baru dengar. Mereka minta uang dikembalikan." Nita jaga gerbang sambil membentak. Satpam bingung. Suaranya sampai ujung gang. "Aku lagi di depan pagar, Mir. Aku kabari kamu biar tahu," ucap Sari sambil menutupi ponselnya dari bising di sekeliling. Almira menatap dinding kosong. "Terima kasih, Sar. Aku di kos. Nanti kabari lagi. Kalau kamu kuat, datanglah siang nanti ke minimarket dekat rumah. Aku ada sesuatu," kata Sari. Sambungan terputus, menyisakan detak jam yang terdengar jelas. Lampu kamar berkedip lagi, 1 kali, lalu stabil. Almira mengusap wajah,
mengambil air wudhu, dan duduk menenangkan diri. Ia menahan dorongan untuk kembali ke rumah. Ia tahu, pagi ini bukan waktu untuk emosi. Ia memilih diam dan menunggu kabar. Sementara itu di rumah besar, gerbang dipenuhi suara. "Bu Endah, tolong keluar. Kami ingin penjelasan," seru seorang ibu dengan kain kerudung warna coklat. "Setoran arisan kami mana? Sudah jatuh tempo." Nita berdiri di balik pintu gerbang sambil menyangganya dengan satu tangan. "Ibu-ibu jangan teriak-teriak di sini. Bu Endah tidak enak badan. Pulang dulu. Ini bukan tempat ribut," katanya keras, membuat beberapa orang makin memelototinya. Seorang ibu lain menyahut, "Kami sudah memberi waktu. Ini sudah lewat. Uang kami tidak sedikit. Tolong buka pintunya." Satpam melangkah canggung di antara kerumunan. "Ibu-ibu, mohon tenang. Nanti saya sampaikan ke dalam. Tolong jangan dorong-dorong pintu." Dari ruang tamu, Bu Endah muncul dengan riasan yang belum selesai. Wajahnya tegang. "Ada apa berkerumun pagi-pagi? Tidak sopan. Kalau mau bicara, bicara baik-baik. Jangan bikin heboh." Kerumunan merapat. "Uang kami, Bu," kata mereka hampir bersamaan. "Setoran terakhir tidak masuk. Bendahara arisan bilang ada selisih besar. Dicek, belum ada pengembalian dari pihak ibu." Nita cepat menyambar. "Jangan main tuduh. Data bisa salah. Saya sudah bilang, pulang dulu." Sari yang sejak tadi berdiri di pinggir mendekat. "Kalau data salah, silakan lihat ini." Ia mengangkat ponsel, memperlihatkan deretan transaksi. "Ini bukti transfer bulanan dari rekening Fahmi ke rekening atas nama Nita. Nominalnya sama, tanggalnya berdekatan dengan jadwal arisan. Saya tidak bilang ini uang arisan, tapi tolong jelaskan." Fahmi yang baru turun dari tangga menghentikan langkah. "Apa itu, Sar?" Suaranya kecil. "Mutasi rekening yang beredar di grup komplek. Ada yang kirim ke saya. Kamu kirim uang rutin ke Nita. Untuk apa?" tanya Sari, menatap langsung ke arah Fahmi. Nita tersentak, tetapi cepat mengangkat dagu. "Itu urusan pribadi. Tidak ada hubungannya dengan arisan." Seorang ibu memotong, "Justru ini yang kami pertanyakan. Uang arisan hilang, di saat yang sama ada transfer rutin. Kami tidak menuduh, kami minta penjelasan." Bu Endah menatap Fahmi tajam. "Fahmi, masuk. Jangan berdiri di situ. Kamu urus aturannya. Jual mobil sekarang juga. Kita selesaikan urusan ini hari ini. Saya tidak mau nama saya rusak." Fahmi menghela napas, bingung. "Mama, mobil itu atas nama perusahaan. Tidak bisa langsung." "Cari cara," kata Bu Endah, tegas. "Saya tidak mau malu." Satpam mendongak, melihat warga lain berdatangan. "Bapak dan Ibu, mohon jangan tambah ramai. Saya takut ini jadi lebih besar." Suaranya tenggelam di antara teriakan pendek dan bisik-bisik yang makin cepat. Di balik kain tenda teras, gelas-gelas bergemerincing seperti tersenggol angin. Nita menoleh resah. "Sudah, bubar. Kalau tidak bubar, saya panggil aparat," ancam Nita. Namun suaranya tidak meyakinkan. Mata orang-orang justru menempel pada ponsel Sari yang menampilkan daftar transaksi. "Fahmi," kata Sari pelan, "kamu yang paling tahu. Jelaskan di sini, supaya jelas." Fahmi menatap Sari, lalu menatap Nita, lalu ke ibunya. Bibirnya bergerak namun tak ada suara. Ia menutup mata sesaat, kemudian berujar pelan, "Nita, kamu yang jelaskan." "Tidak perlu," sahut Nita singkat. "Ini fitnah." Suasana memanas. 1-2 orang memanggil ketua lingkungan. Ada yang berusaha menenangkan. Ada yang memanggil temannya untuk datang. Suara mengalir sampai ujung gang, membuat anak-anak kecil berhenti bermain. Di tengah kerumunan, Sari mundur 1 langkah, mengetik cepat di ponsel, lalu melirik jam. Wajahnya teguh. Menjelang siang, Almira duduk di bangku kecil minimarket dekat rumah. Sari datang dengan langkah cepat, membawa map bening. "Mir, maaf membuatmu menunggu. Ini," katanya sambil menyerahkan beberapa lembar kertas. "Aku minta tolong kasir print dari file yang aku terima."
Ada mutasi rekening dan rangkuman tanggal. Nominalnya mirip, tanggalnya berdekatan dengan jadwal arisan. Lihat sendiri. Almira merapikan kertas dengan telapak tangan. Deretan transaksi tersusun rapi. Nama pengirim Fahmi, penerima Nita. Bulan demi bulan. Tanggalnya konsisten. Ia menelan ludah. Kamu yakin ini valid? Yang aku dapat dari grup, sumber aslinya tidak disebut. Tapi nama bank dan kode transaksi terlihat. Aku tidak berani simpulkan. Aku hanya berpikir kamu berhak tahu. Jawab Sari hati-hati. Terima kasih, ucap Almira. Suaranya parau. Bagaimana di rumah? Masih ramai, tapi sudah mulai tertata. Satpam minta semua menunggu ketua lingkungan. Ada ibu yang membawa buku catatan arisan. Mereka minta Bu Endah jelaskan. Bu Endah menyuruh Fahmi menjual mobil untuk menutup sementara. Nita marah. Wajahnya pucat, kata Sari datar. Almira menunduk menatap angka-angka di kertas. Aku marah, Sar. Aku takut juga. Tapi aku tidak mau bertindak gegabah. Aku mau kumpulkan bukti dengan benar. Sari mengangguk. Aku bantu sebisa aku. Kalau kamu butuh saksi, aku siap bicara tentang keributan di gerbang. Lampu neon minimarket di atas kepala mereka tiba-tiba berkedip singkat, membuat Almira menatap ke atas tanpa sadar. Sari ikut mendongak, lalu menurunkan pandangan lagi. Kamu tidak apa-apa? Aku baik, jawab Almira pelan. Tangannya meremas map bening itu sebentar, lalu mengendur. Aku akan simpan ini. Aku perlu tenang. Sari menyentuh bahu Almira sebentar. Kalau begitu, aku kembali dulu. Rumah pasti makin ramai. Aku kabari lagi. Hati-hati. Terima kasih, Sar. Sari melangkah pergi. Almira tetap duduk, memandangi pintu minimarket yang terbuka menutup didorong angin. Suara kendaraan lewat, suara kasir memanggil nomor antrian, dan suara sandal orang yang lalu lalang menyusun latar yang datar namun padat. Ia memasukkan kertas-kertas itu ke dalam tas, berdiri, lalu berjalan kembali ke kos dengan langkah hati-hati. Di kamar, ia mengunci pintu, menaruh tas di meja, dan kembali menatap lembaran mutasi. Tangannya mengurut tanggal demi tanggal, memastikan pola yang sama. Lampu bohlam berkedip lagi, kali ini lebih lama, lalu menyala seperti biasa. Almira menarik kursi dan duduk. Ia menuliskan beberapa catatan kecil tentang tanggal setoran arisan yang ia ingat, menghubungkannya dengan tanggal di kertas. Napasnya lebih teratur, tapi dadanya tetap tegang. Ia menoleh ke jendela yang tertutup tirai tipis. Dari luar terdengar suara tukang sayur menawarkan dagangan, suara langkah penghuni lain melewati lorong, dan bunyi sendok mengenai piring dari kamar sebelah. Semua berjalan biasa, tetapi perasaannya belum tenang. Ia menyimpan kertas ke dalam map, menaruhnya di bawah bantal, lalu duduk bersandar pada dinding. Matanya terpejam, namun pikirannya tetap bekerja. Marah dan takut datang bergantian. Ia menarik napas, menahan, lalu melepas. Tidak ada keputusan besar yang ia ambil siang itu. Ia memilih menahan diri, mengumpulkan bukti, dan menjaga suaranya tetap rendah. Lampu berkedip sekali lagi, seperti isyarat kecil yang membuatnya membuka mata. Ia menatap bohlam yang kembali tenang, dan di dalam dadanya, ada rasa belum selesai yang mendesak tanpa suara. Lampu kos yang semalam berkedip kini menyala tenang, tetapi hati Almira masih gelisah. Ia duduk bersandar di dinding, menatap map bening berisi kertas-kertas yang dibawa Sari. Tanggal dan angka itu menempel di kepalanya, menimbulkan rasa marah sekaligus takut. Nafasnya panjang pendek, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Ia menunduk, berbisik lirih pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Kalau tidak, mereka akan menginjak lebih jauh. Pagi itu ia memutuskan pergi ke bank. Di ruang pelayanan, ia berdiri dengan wajah pucat, membawa buku tabungan yang masih tersisa. Petugas tersenyum formal. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin cetak mutasi rekening bersama saya dengan suami. Atas nama Fahmi dan Almira, jawabnya hati-hati. Petugas mengetik cepat, lalu meminta tanda tangan. Ibu masih terdaftar sebagai pemilik bersama. Ini hasilnya. Ia menyerahkan beberapa lembar kertas.
Almira menerima dengan tangan bergetar. Baris demi baris transaksi tertera jelas. Ada pemasukan rutin dari gaji Fahmi, ada pengeluaran belanja, tapi yang paling menonjol, transfer bulanan ke rekening atas nama Nita. Nominalnya serupa dengan yang ditunjukkan Sari. Ia menghela napas panjang, menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang asing. "Terima kasih," ucapnya pelan sebelum pergi. Keluar dari bank, ia menekan nomor di ponsel. Notaris yang dulu mengurus akta rumah menjawab, "Halo, dengan kantor Pak Joko. Ada yang bisa dibantu?" "Saya Almira. Dulu rumah di Jalan Melati diurus oleh kantor Anda. Saya butuh salinan akta rumah itu. Bisakah saya dapatkan?" tanyanya. Ada jeda sebentar, lalu suara serius menjawab, "Bisa, Bu. Tapi harus ada persetujuan kedua pemilik. Kalau hanya Ibu, saya bisa keluarkan salinan, tapi tanda tangan Fahmi dibutuhkan untuk pengesahan." Almira terdiam sesaat. "Tolong siapkan saja salinan. Saya akan cari cara untuk urusan tanda tangan." "Baik, nanti sore bisa diambil." Ia menutup telepon, menatap jalanan yang ramai. Di hatinya, ada rasa cemas karena setiap langkah terasa seperti membuka pintu baru yang menakutkan. Sore hari ia menghubungi Raka, adik Fahmi, yang selama ini jarang berbicara. Mereka bertemu di warung kopi kecil. Raka datang dengan wajah tegang. "Kak Mira, aku sudah lama curiga. Tapi aku tidak berani bicara di rumah. Mama selalu membela Nita. Aku lihat sendiri beberapa kali dia masuk malam-malam. Aku rekam sebentar pakai ponsel, cuma dari kejauhan." Almira mengangkat wajahnya. "Kamu punya videonya?" Raka mengangguk, lalu mengirim lewat Bluetooth. Dalam video, terlihat sosok perempuan mirip Nita masuk rumah lewat pintu samping sekitar tengah malam. Waktu dan tanggal tercantum jelas. "Aku tidak bisa tunjukkan langsung di rumah. Mama pasti marah besar," katanya. Almira menatap layar ponsel, hatinya semakin sakit. "Terima kasih, Raka. Kamu satu-satunya yang masih peduli." Raka menunduk. "Aku hanya ingin semuanya jelas. Aku tidak tahan lihat Kak Mira diperlakukan begitu." Malamnya, di kamar kos, Almira duduk sambil menyalakan laptop pinjaman. Ia menyalin video itu ke folder khusus, lalu menyimpan juga mutasi rekening dan catatan arisan. Ia lalu menekan nomor baru, Rahmat, pengacara kecil yang dikenalkan Sari. "Selamat malam, saya Rahmat. Ini dengan siapa?" "Saya Almira. Saya butuh saran. Ada transaksi mencurigakan, ada dugaan pemalsuan tanda tangan. Bisa saya kirim bukti untuk diperiksa?" "Bisa, Bu. Kirim lewat email. Saya akan lihat dulu. Tapi kalau sudah masuk ranah hukum, prosesnya panjang. Ibu harus siap dengan tekanan," jawab Rahmat tenang. Almira menarik napas. "Saya siap. Yang penting, kebenaran keluar." Usai menutup telepon, ia meletakkan ponsel di meja. Namun beberapa menit kemudian, bunyi notifikasi masuk. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal, tetapi ia tahu itu dari Nita. "Kalau kamu masih buka mulut, aku pastikan hidupmu makin hancur. Diam sajalah, biar semua selesai. Fahmi sudah tidak butuh kamu." Tangan Almira gemetar membaca kalimat itu. Ia menutup mata, berusaha menenangkan diri. Belum sempat ia membalas, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini dari bank. Kartu tambahan miliknya telah dinonaktifkan. Itu berarti Fahmi sudah memutus aksesnya ke rekening bersama. Ia menunduk, terasa seperti kehilangan pegangan terakhir. Di rumah besar, Bu Endah marah besar. Almira menyebar fitnah. Dia bikin semua orang ribut soal arisan. "Itu ulah dia," teriaknya di depan pembantu. Fahmi hanya terdiam, duduk di sofa dengan wajah letih. "Kamu dengar tidak, Fahmi? Itu ulah istrimu. Dia ingin balas dendam," kata Bu Endah lagi. Fahmi menjawab singkat, "Aku tidak tahu, Ma. Jangan terlalu menyalahkan tanpa bukti." Namun suaranya lemah, lebih seperti pembelaan kosong. Kembali di kos kecil, malam terasa panjang. Almira duduk menatap jam dinding di atas pintu. Jarumnya menunjuk pukul 9 lebih sedikit. Ia bersandar, mencoba menenangkan pikiran.
Namun tiba-tiba jarum detik berhenti. Suasana sunyi mendadak pekat. Almira menatap lama, lalu berdiri mendekat. Jam itu tidak bergerak sama sekali. Ia ingat betul, itu jam yang sama ketika ia diusir dari rumah, pukul 9:02. Tangannya dingin ketika menyentuh jam. "Kenapa berhenti di sini?" bisiknya. Hatinya makin gelisah. Ia kembali duduk, memeluk lutut, mencoba mengatur napas. Di dalam batin, pertanyaan besar mengalir deras. Apakah semua ini bisa selesai tanpa harus membuka semua rahasia keluarga di depan umum? Ataukah ia harus menyerahkan segalanya? Meski berarti menelanjangi luka yang akan memalukan banyak orang? Ia menunduk, memejamkan mata. Suara jam yang biasanya berdetak kini hilang sama sekali, menyisakan hening yang membuat dadanya semakin sesak. Dalam ruang sunyi itu, Almira merasa terjebak di antara marah dan takut, di antara harga diri dan rasa iba. Ia tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Yang pasti, malam itu hanya meninggalkan satu hal. Batin yang kian terkunci, seolah menunggu sesuatu yang belum selesai. Jarum jam yang berhenti di pukul 9:02 masih terbayang di kepala Almira. Nafasnya tersengal saat ia mencoba tidur. Tetapi bayangan angka-angka itu seolah menempel di pelupuk mata. Tubuhnya lelah, namun pikirannya tidak berhenti bekerja. Dalam batinnya, ia bertanya terus, "Sampai kapan aku harus menahan ini semua?" Sementara itu, rumah besar di Jalan Melati belum benar-benar tenang. Ketua lingkungan datang bersama beberapa pengurus RT. Suara mereka terdengar jelas dari teras. "Bu Endah, mohon hadir sebentar. Kami perlu penjelasan mengenai keributan kemarin." Warga resah. Bu Endah keluar dengan wajah dingin, ditemani Nita yang menempel di sisinya. "Apalagi sekarang? Saya sudah cukup malu dibuat ribut. Tidak bisakah masalah ini selesai secara tertutup?" Ketua lingkungan menggeleng. "Ini menyangkut uang banyak warga. Ibu tidak bisa menghindar. Tolong hadir dalam rapat balai RT besok. Jangan sampai ini dibawa ke aparat." Seorang ibu dari kerumunan menimpali, "Kami tidak akan diam. Uang kami bukan sedikit, Bu. Tolong kembalikan." Nita mendengus, lalu berteriak, "Jangan tuduh seenaknya. Ibu Endah bukan penipu. Kalau ada selisih, itu hanya masalah catatan." Satpam yang berdiri di samping akhirnya maju. "Mbak Nita, tolong jangan bentak-bentak warga di sini. Saya juga bingung, tapi jangan perkeruh suasana. Ini lingkungan, bukan pasar." Nita menatapnya tajam. "Kamu penjaga saja, jangan ikut campur." Bu Endah mengangkat tangannya. "Cukup. Besok saya datang. Sekarang bubar dulu." Suaranya bergetar, tapi matanya penuh kebencian. Fahmi berdiri di pintu, wajahnya letih. Setelah warga mulai bubar, Nita masuk terburu-buru ke ruang kerja. "Fahmi, tanda tangani ini sekarang. Surat jual mobil. Kalau tidak segera, Mama bisa makin hancur. Ini untuk menyelamatkan nama keluarga." Fahmi memegang kertas itu, membaca sekilas. "Mobil ini aset perusahaan, tidak bisa sembarangan dijual. Kalau dijual diam-diam, aku bisa kehilangan pekerjaanku." Nita mendekat, menekan bahunya. "Kalau kamu tidak lakukan, semua orang akan menertawakan Mama. Kamu tega lihat Mama jatuh." Fahmi menatap kosong. "Aku lelah, Nita. Kenapa aku yang harus menanggung semua?" Bu Endah masuk, mendengar percakapan itu. "Fahmi, kamu anak lelaki satu-satunya. Kalau bukan kamu yang bertindak, siapa lagi? Jangan buat ibumu malu." Raka yang baru pulang dari kantor ikut masuk. "Ma, jangan paksa Kak Fahmi tanda tangan. Ini tidak benar. Kalau butuh uang, cari cara lain." "Diam, Raka," bentak Bu Endah. "Kalau kamu memang anak berbakti, bantu jadi penjamin utang koperasi. Nama keluarga kita dipertaruhkan." Raka berdiri tegak, wajahnya serius. "Ma, aku tidak mau jadi penjamin utang yang bukan kesalahanku. Aku tidak akan menambah masalah hanya untuk menutup yang sudah rusak." Bu Endah menatapnya dengan mata merah. "Kamu anak durhaka." Suasana ruang tamu menegang. Fahmi menatap adiknya, lalu ibunya, lalu Nita.
Ia merasa terhimpit dari semua sisi. Sementara itu, Almira di kos mendapat telepon dari Rahmat. "Bu Almira, saya sudah periksa beberapa data yang Ibu kirim. Ada temuan baru. Di koperasi, ada pengajuan pinjaman dengan tanda tangan mirip Ibu. Saya bisa pastikan ini bukan tanda tangan asli, tapi sangat mirip." Almira terdiam lama. "Tanda tangan saya dipalsukan?" "Ya, kalau benar, ini bisa jadi bukti serius. Tapi Ibu harus siap, ini akan menyeret nama besar keluarga." Almira menunduk, menggenggam ponsel erat. "Terima kasih, Pak Rahmat. Saya perlu waktu." Setelah menutup telepon, ia duduk lama di ranjang. Jantungnya berdegup keras. Matanya menatap jam yang masih berhenti di angka 9:02. "Apakah aku harus membuka semuanya? Atau biarkan saja supaya tidak makin malu?" gumamnya. Malam semakin larut. Angin masuk dari celah jendela, membuat tirai tipis bergoyang. Almira akhirnya tertidur dalam gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di ruang tamu rumah besar. Di hadapannya ada sebuah cincin pernikahan yang tergeletak di atas meja. Ia meraihnya, tapi begitu disentuh, cincin itu terasa panas. Panasnya membakar telapak tangan hingga ia ingin melepaskannya. Namun jari-jarinya tidak bisa lepas. Ia berteriak, mencoba menjatuhkan cincin itu. Tetapi semakin ia melawan, panasnya makin menyengat. Wajah Bu Endah dan Nita muncul di sekelilingnya, tertawa sambil menunjuk. Fahmi berdiri jauh di belakang, menunduk tanpa kata. Almira terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya naik turun, napasnya terengah. Ia menatap telapak tangannya, kosong, tapi rasanya masih seperti terbakar. Ia duduk, menunduk dalam gelap, berusaha mengendalikan diri. Pertarungan batin itu makin berat. Ia tahu jika membuka semua bukti, nama keluarga besar Fahmi akan tercoreng. Tapi jika diam, dirinya akan terus diinjak. Ia ingin adil. Tapi adil berarti membuka luka yang dalam. Almira menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh pelan. "Tuhan, sampai kapan aku harus bertahan?" Suaranya hampir tak terdengar. Di kamar kecil itu, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Hening menusuk. Hati Almira semakin terbelah. Terjebak antara rasa iba, marah, dan takut. Ia tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. Yang tersisa malam itu hanyalah dada yang sesak, dan batin yang belum menemukan jawabannya. Telapak tangan Almira masih terasa panas saat ia bangun dari mimpi tentang cincin yang membakar kulitnya. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya lemas, tapi ia tahu semua ini belum selesai. Hari itu, pertemuan keluarga besar akan digelar. Suasana yang menunggu bukan lagi sekadar pertengkaran rumah tangga, melainkan pertaruhan harga diri. Ruang tamu rumah mewah keluarga Fahmi dipenuhi kursi yang ditata rapi. Pak Surya, paman dari pihak ayah Fahmi, duduk di kursi tengah sebagai penengah. Di luar pagar, ibu-ibu arisan sudah berkumpul, menunggu hasil pertemuan. Mereka berbisik-bisik, sebagian memegang ponsel untuk merekam. Satpam mondar-mandir, mencoba menjaga agar kerumunan tidak makin gaduh. Bu Endah duduk dengan wajah kaku, sementara Nita duduk di sampingnya dengan tampilan lesu seolah baru sembuh dari sakit. Fahmi berdiri di dekat jendela, memandang keluar dengan gelisah. Raka datang membawa amplop coklat yang ia letakkan di meja. "Ini bukti transfer dari rekening Kak Fahmi ke rekening atas nama Nita. Nominalnya sama setiap bulan. Silakan dilihat." Pak Surya membuka amplop itu, membaca sekilas, lalu menggeser ke arah Rahmat, pengacara kecil yang dipanggil Almira. "Silakan Anda jelaskan." Rahmat menyesuaikan kacamatanya. Bukti ini menunjukkan aliran dana rutin. Tidak salah jika warga mempertanyakan sumber dan tujuan uang itu. Selain itu, saya juga membawa hasil pemeriksaan tanda tangan. Di berkas pinjaman koperasi, ada tanda tangan yang sangat mirip dengan milik Bu Almira. Saya bisa pastikan itu bukan tanda tangan asli. Ada indikasi pemalsuan. Almira yang duduk di sisi lain ruangan menunduk, jemarinya saling meremas. Suaranya bergetar saat berkata, "Saya tidak pernah menandatangani pengajuan pinjaman. Semua ini dilakukan tanpa sepengetahuan saya." Notaris yang ikut hadir angkat bicara. "Selain itu,
Saya konfirmasi kembali, akta rumah ini memang tercatat dengan dana gabungan. Sebagian besar dari tabungan pribadi Ibu Almira, sisanya dari pinjaman koperasi yang diajukan atas nama bersama. Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Bu Endah. Wajahnya merah padam, tetapi ia berusaha tegar. Fitnah. Semua ini fitnah yang dibuat Almira untuk menjatuhkan saya. Anak ini sejak awal tidak pernah saya suka, dan sekarang dia balas dendam. Nita tiba-tiba berdiri dengan wajah pucat, lalu terhuyung jatuh ke lantai. Saya pusing, katanya pelan, berpura-pura pingsan. Beberapa orang berlari mendekat, tetapi Raka menahan. Jangan terjebak, dia hanya mengalihkan. Fahmi mendekati Nita, panik. Nita, bangun, jangan begini, ini bukan waktunya. Ia menoleh ke ibunya. Mama, hentikan, ini sudah terlalu jauh. Bu Endah menatap Fahmi dengan marah. Kamu membela istri yang jelas-jelas ingin menjatuhkan ibumu sendiri? Apa kamu buta? Fahmi? Pak Surya menepuk meja. Cukup. Semua sudah jelas. Bukan waktunya saling teriak. Fakta tidak bisa disangkal dengan kata-kata. Tetangga yang merekam dari luar pagar semakin bersemangat. Beberapa mengangkat ponsel lebih tinggi, merekam wajah-wajah tegang di dalam ruang tamu. Suara berbisik di luar terdengar samar. Benar ternyata, selama ini Almira difitnah, lihat itu buktinya. Lilin hias yang diletakkan di meja mulai meleleh. Tetesan lilin panas jatuh perlahan ke bingkai foto keluarga Fahmi yang diletakkan di meja kecil di sudut. Saat tetesan mengenai foto, kaca bingkai bergetar halus, membuat beberapa orang spontan menoleh. Suasana semakin menegang. Almira mengangkat wajahnya. Suaranya tenang, tapi matanya basah. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin keadilan. Saya tidak akan tinggal diam jika nama saya dipakai untuk menutup kesalahan orang lain. Fahmi memandangnya lama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia terlihat goyah. Matanya beralih ke arah bukti di meja, lalu ke wajah ibunya, lalu ke Nita yang berpura-pura pingsan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Apakah selama ini aku salah menilai? Pak Surya menatap Fahmi dengan tegas. Nak, ini saatnya kamu memilih berdiri di pihak mana. Jangan terus bersembunyi di balik diam. Bu Endah bangkit dari kursinya, menunjuk Almira dengan tangan gemetar. Kamu perempuan tidak tahu diri. Kamu ingin keluarga ini hancur? Kamu tega membuat suamimu malu di depan semua orang. Almira menggeleng. Saya tidak ingin keluarga ini hancur. Justru karena saya peduli, saya bertahan sejauh ini. Tapi saya tidak bisa terus diperlakukan seolah saya bukan siapa-siapa. Raka menambahkan, semua orang sudah melihat bukti. Mau dibantah seperti apapun, kebenaran tidak bisa ditutup. Ketegangan mencapai puncaknya. Suara di luar pagar makin ramai, bahkan beberapa anak muda terdengar bersorak pelan. Fahmi menunduk, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Nita masih berbaring, pura-pura lemah. Bu Endah terengah-engah, wajahnya pucat. Tetesan lilin terus menetes ke foto keluarga. Kaca bingkai akhirnya retak kecil. Suara pecahnya terdengar jelas di tengah ruangan yang sunyi. Semua orang terdiam, menatap ke arah foto itu. Almira menarik napas panjang, dadanya terasa berat. Ia tahu malam itu tidak akan berakhir dengan tenang. Dalam batinnya, ia masih bertarung. Haruskah ia terus membuka semua aib, atau berhenti demi menjaga sisa kehormatan keluarga? Pertanyaan itu menggantung, membuat jantungnya berdebar keras, meninggalkan rasa belum selesai yang semakin menyesakan. Suara kaca bingkai yang retak masih menggantung di ruang tamu ketika langkah berat terdengar dari luar. 2 polisi lingkungan masuk, diikuti ketua RT. Kerumunan di depan pagar merapat, mencoba mengintip. Salah seorang polisi mengangkat tangannya. Mohon tenang, kami tidak ingin ada keributan lebih jauh. Semua pihak diminta menyerahkan salinan bukti yang ada. Kami akan bawa ke kantor kelurahan untuk diperiksa bersama. Pak Surya mengangguk, lalu mengumpulkan kertas dari meja, amplop berisi transfer, salinan akta rumah, dan hasil pemeriksaan tanda tangan. Ia menyerahkannya dengan wajah serius. Tolong diproses dengan benar.
Jangan sampai ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Seorang ibu dari luar pagar maju selangkah. Kami juga sudah buat laporan tertulis. Ini daftar nama, tanda tangan, dan jumlah setoran arisan yang hilang. Ia menyerahkan map tipis. Polisi menerima dengan wajah kaku, lalu menyimpannya. Suasana makin menekan. Nita yang tadi berpura-pura pingsan kini duduk, mencoba bersikap tenang. Namun tiba-tiba salah satu pembantu masuk terburu-buru. "Bu, gelang emas yang biasanya di laci hilang. Ketemu di tas Mbak Nita." Semua kepala menoleh. Bu Endah langsung berdiri. "Apa maksudnya? Itu gelang warisan saya." Nita kaget, wajahnya pucat. "Itu hanya saya pinjam, Bu. Saya mau pakai sebentar. Saya lupa taruh di tas." Raka mencibir. "Pinjam tanpa izin, lalu sembunyikan di tas? Itu namanya bukan pinjam." Kerumunan di luar makin gaduh. Bisik-bisik terdengar jelas. "Sudah jelas, ada yang ditutup-tutupi." Fahmi berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat. Ponselnya bergetar tanpa henti. Ia menekan tombol jawab, berjalan ke samping. Suara dari ujung telepon terdengar keras. "Fahmi, kamu harus fokus kerja. Klien menunggu. Jangan bolak-balik izin hanya untuk urusan rumah. Kalau tidak bisa atur, konsekuensinya berat." "Baik, Pak. Saya usahakan," jawab Fahmi tergesa. Ia menutup telepon, wajahnya makin lelah. Bu Endah menatapnya. "Lihat, gara-gara masalah ini pekerjaanmu terancam. Semua karena ulah Almira." Almira yang duduk di sudut menatap dingin. Suaranya lirih, tapi jelas. "Jangan seret saya, Bu. Semua ini bukan saya yang mulai. Saya hanya melawan fitnah." Pak Surya menengahi. "Cukup. Semua bukti sudah diserahkan. Biarkan aparat menilai. Jangan salahkan siapapun di sini." Ketegangan belum reda ketika suara langkah terdengar dari koridor samping rumah. Semua orang yang hadir di ruang tamu menoleh, termasuk satpam yang berdiri di dekat pintu. Koridor itu kosong, tidak ada seorang pun. Nita berdiri dengan wajah panik. "Siapa di sana? Hei, siapa itu?" Satpam melangkah ke arah koridor, menyalakan senter kecil. "Tidak ada orang, Mbak. Semua ada di sini." Nita memaki. "Kamu kerja apa kalau masih ada orang bisa masuk seenaknya?" Satpam terdiam, menunduk. Suasana jadi aneh. Ibu-ibu di luar pagar makin penasaran, menempelkan wajah ke jeruji besi. Fahmi meremas kepalanya. "Sudah, jangan tambah keributan. Kita semua sudah lelah." Raka mendekati Almira, menepuk bahunya pelan. "Kak, tenang saja. Proses hukum butuh waktu, tapi akan jelas. Jangan takut. Bukti ada di pihakmu." Almira menoleh, matanya berkaca. "Aku bukan takut soal hukum. Aku takut semua ini semakin menghancurkan. Aku takut Fahmi makin kehilangan segalanya." Fahmi mendengar kata itu, menoleh, lalu menunduk lagi. Dalam dirinya, rasa bersalah semakin menumpuk. Malam makin larut. Kerumunan perlahan bubar setelah polisi meminta semua pulang. Ruang tamu hanya tersisa keluarga inti dan beberapa orang dekat. Lilin di meja hampir habis. Tetesannya mengeras di atas foto yang retak. Bu Endah duduk lemas, wajahnya dingin. Nita mondar-mandir gelisah. Sesekali melirik koridor kosong. Fahmi duduk di kursi dengan ponsel di tangan, tapi matanya kosong. Raka berdiri tegak, menjaga agar suasana tidak pecah lagi. Almira bersandar di kursinya. Hatinya penuh pergulatan. Ada rasa iba melihat Fahmi yang semakin terpuruk. Namun ada juga luka yang terlalu dalam untuk dimaafkan begitu saja. Ia tidak ingin kembali jadi korban, tidak ingin suaranya hilang. Di tengah keheningan, suara langkah kembali terdengar dari koridor. Kali ini lebih jelas, berat, teratur. Semua orang menoleh. Satpam bergegas mengecek, tapi kembali dengan wajah bingung. Tidak ada siapa-siapa. Semua pintu terkunci. Nita menjerit kecil. "Jangan main-main. Aku dengar jelas." Pak Surya menatapnya tajam. "Kalau tidak bersalah, tidak usah takut." Ruang tamu hening.
Suara detik jam terdengar keras, menusuk telinga. Lilin padam, meninggalkan bau sisa asap. Almira menarik napas panjang, dadanya sesak. Ia menunduk, menatap telapak tangannya yang gemetar. "Sampai kapan aku harus menahan semua ini?" ucapnya pelan, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Pertarungan batinnya makin berat. Antara ingin mengakhiri semua dengan keadilan, atau berhenti demi tidak semakin mempermalukan keluarga. Malam itu hanya menyisakan tegang yang tak terurai, membuat udara ruang tamu kian pekat. Retakan semakin jelas, menganga tanpa ada yang tahu bagaimana menutupnya. Suara langkah dari koridor semalam masih membekas di telinga semua orang. Malam itu berakhir dengan wajah pucat dan hati yang tegang. Tidak ada yang tidur nyenyak. Almira pulang ke kos dengan tubuh lelah. Sementara di rumah besar, Bu Endah dan Nita berkumpul diam tanpa banyak bicara. Ketegangan belum surut ketika pagi menjelang, sebab mediasi lanjutan harus dilaksanakan. Ketua lingkungan datang ditemani aparat kelurahan. Halaman rumah penuh lagi dengan warga. Suara bisik-bisik semakin keras, sebagian ibu-ibu sudah menenteng map berisi catatan arisan. Polisi lingkungan membuka rapat dengan suara tegas. Hari ini semua bukti akan diperiksa di depan keluarga dan saksi. Mohon tenang, jangan membuat keributan. Satpam membawa sebuah koper lusuh dari kamar Nita. Ia meletakkannya di meja dengan wajah bingung. Ini ditemukan di bawah tempat tidur Mbak Nita. Saya diminta aparat untuk menyerahkannya. Pak Surya membuka koper itu perlahan. Di dalamnya ada buku catatan arisan, lusuh dan penuh coretan. Halamannya sobek di beberapa bagian, angka-angka setorannya tidak rapi, namun jelas ada nama-nama ibu yang menuntut. Suara gaduh langsung terdengar dari luar pagar. "Itu buku kami. Benarkan ada di dia?" Nita berdiri dengan wajah pucat. "Itu bukan saya yang taruh di situ. Seseorang pasti sengaja menjebak." Raka mendekat, menatapnya tajam. "Kalau bukan kamu, kenapa bisa di kamar kamu? Kamar itu terkunci, hanya kamu yang pegang kunci." Nita terdiam, bibirnya gemetar. Polisi kemudian meminta brankas keluarga dibuka. Dengan enggan, Fahmi memasukkan kode. Brankas terbuka, di dalamnya ada beberapa berkas penting. Salah satunya BPKB mobil. Polisi mengangkatnya tinggi. "Atas nama siapa ini?" Pak Surya mengambil dan membaca keras. "Atas nama Almira." Semua mata menoleh ke arah Almira. Ia terdiam, tak percaya bahwa dokumen itu masih ada. Bu Endah langsung berteriak, "Itu tidak benar. Mobil itu milik keluarga saya. Semua orang tahu Fahmi yang membelinya." Notaris yang hadir menggeleng. "Tidak, Bu. BPKB ini sah dan jelas. Kalau tertera nama Almira, maka mobil itu memang atas nama beliau." Kerumunan di luar pagar bersorak kecil. Suara seorang ibu terdengar jelas, "Lihat, Almira yang punya hak. Selama ini dia hanya dipermainkan." Wajah Bu Endah semakin pucat, tangannya bergetar. "Kalian semua bersekongkol. Semua ini diatur untuk menjatuhkan saya." Polisi melanjutkan dengan membuka ponsel Nita yang sudah disita. Mereka menemukan percakapan pesan singkat. Salah satunya dibacakan keras-keras, "Kamu harus pojokkan Almira. Kalau dia sudah keluar dari rumah, kita mudah kuasai semuanya." Suara gaduh langsung meledak di luar. "Astaga, jadi benar dia yang atur semua," kata seorang bapak. Nita berteriak histeris. "Itu bukan saya. Itu pesan lama. Jangan percaya." Ketua lingkungan mengangkat tangannya, mencoba meredam. "Tenang. Semua sudah dicatat. Bukti terakhir ini yang paling penting." Ia mengangkat sebuah formulir pinjaman koperasi. Ini dokumen pengajuan. Nama peminjam tercatat Fahmi dan Almira. Tapi setelah diperiksa, tanda tangan di sini terbukti dipalsukan. "Rahmat, pengacara Almira, maju. Saya sudah bandingkan dengan tanda tangan asli. Ada perbedaan tekanan tinta dan goresan. Sangat jelas ini bukan tulisan Bu Almira. Ada pihak yang menggunakan data KTP beliau tanpa izin." Wajah Almira tegang, matanya berkaca. Ia menatap dokumen itu, hatinya perih. Bu Endah berteriak lagi. Kali ini suaranya lebih lirih. "Tidak.
Tidak mungkin. Ini semua fitnah. Saya tidak tahu apa-apa. Namun suaranya makin melemah. Ia akhirnya duduk lemas di kursi. Tubuhnya berguncang. Saya tidak mau dengar lagi. Semua bohong. Tetangga di luar pagar bersorak kecil. Tapi polisi segera mengingatkan. Jangan ada yang teriak. Kita harus jaga agar tidak ricuh. Fahmi berdiri di tengah ruangan. Wajahnya pucat, tangannya menutup muka. Ia berjalan mondar-mandir, lalu berhenti di dekat meja. Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Selama ini aku membiarkan diriku buta. Suaranya hampir pecah. Lampu gantung di atas meja tiba-tiba berkedip. Sama seperti malam saat Almira diusir. Semua orang spontan terdiam. Sorot lampu naik turun, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak. Suasana membeku. Almira menunduk. Dadanya sesak. Ia mendengar suara orang di luar pagar menahan napas. Menunggu. Dalam hatinya, pertanyaan yang sama berputar. Apakah ia harus menuntut habis-habisan, membawa semua ini ke hukum sampai tuntas, atau berhenti di sini demi memberi kesempatan terakhir pada keluarga suaminya? Raka berdiri di sampingnya. Kak, keputusan ada di tanganmu. Semua bukti sudah jelas. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Almira menggenggam ujung rok panjangnya erat-erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menoleh sebentar ke arah Fahmi, yang kini hanya bisa duduk dengan wajah tertutup tangan. Ada rasa iba, ada cinta yang masih tersisa, tetapi juga ada luka yang terlalu dalam. Lampu gantung kembali berkedip, kali ini lebih keras, lalu stabil menyala. Semua orang masih menatap ke atas, lalu ke arah Almira yang masih menunduk. Suasana ruang tamu terasa pekat. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Yang tersisa hanyalah detak jantung yang terdengar di telinga masing-masing, dan batin Almira yang terus berperang antara memberi ampun atau menuntut habis-habisan. Pertanyaan itu menggantung, meninggalkan rasa belum selesai, membuat udara semakin sesak di rumah besar itu. Lampu gantung yang tadi berkedip kini menyala stabil, tetapi ketegangan di ruang tamu tidak mereda. Semua orang menatap Almira, menunggu keputusan yang akan menentukan arah nasib keluarga itu. Nafasnya panjang, matanya menatap lurus, dan suaranya keluar dengan jelas meski bergetar. Saya tidak meminta banyak, tapi saya juga tidak akan membiarkan harga diri saya diinjak lagi. Kalau keluarga ini masih ingin berdiri, ada syarat yang harus dipenuhi. Ruangan langsung hening. Pak Surya mengangguk pelan, memberi tanda agar Almira melanjutkan. 1. Uang arisan harus dikembalikan penuh. Caranya terserah, tapi jangan gunakan aset yang saya miliki. Jual aset Mama, bukan yang saya bangun dengan keringat saya. 2. Mama harus meminta maaf terbuka di depan semua warga, bukan di sini saja. 3. Hak saya atas rumah ini dan rekening bersama dipulihkan. 4. Fahmi harus memutus hubungan dengan Nita. 5. Kalau keluarga ini mau tetap ada, kita harus jalani konseling keluarga dengan pendamping resmi. Tanpa itu, saya tidak mau lagi menginjak rumah ini. Suara bisik-bisik terdengar dari luar pagar. Sebagian warga mendesah lega, sebagian lain terkejut dengan ketegasan Almira. Bu Endah berdiri dengan wajah kaku. Kau keterlaluan. Kau menuntut ibumu sendiri berlutut di depan orang kampung. Almira menoleh, matanya tajam. Saya bukan ibunya, Bu. Saya menantu yang sudah terlalu lama disalahkan. Permintaan maaf bukan untuk saya, tapi untuk mereka yang sudah dirugikan. Nita berdiri, wajahnya pucat. Saya tidak ada kaitannya lagi. Saya pergi saja kalau begitu. Ia meraih tas kecil di lantai, bergegas menuju pintu. Ketua lingkungan segera menahan. Tunggu, ponselmu harus diperiksa lebih jauh. Ada banyak percakapan yang perlu dilacak. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Nita terdiam, bibirnya gemetar. Kalian mau apa lagi dariku? Fahmi yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Nita, berhenti. Semua sudah jelas. Aku akan menandatangani pernyataan. Aku minta waktu, tapi aku akan buktikan aku serius. Ia menatap Almira, wajahnya penuh penyesalan. Mira, izinkan aku menebus semua kesalahanku. Almira tidak menjawab. Ia hanya menunduk.
Air matanya jatuh pelan. Pak Surya mengambil alih, menuliskan syarat di atas kertas, lalu menyodorkan pada Fahmi. Tanda tangani di sini. Ini bukan sekadar janji lisan. Fahmi menandatangani dengan tangan gemetar. Bu Endah masih menahan napas. Lalu akhirnya duduk kembali dengan wajah kosong. Baik, saya akan datang ke balai RT. Saya akan bicara di depan mereka. Tapi jangan pikir ini membuat saya rendah. Ketua lingkungan mengangguk tegas. Bagus. Saya tetapkan tenggat 1 minggu untuk pembayaran pertama. Kalau tidak ada, laporan akan diteruskan. Semua warga sudah mendengar. Sorak kecil terdengar dari luar pagar. Namun segera diredam aparat agar tidak menambah panas. Suasana tetap dijaga agar tidak ricuh. Malam semakin turun. Pertemuan bubar dengan wajah tegang. Almira keluar rumah dengan langkah pelan, ditemani Raka yang setia mendampingi. Fahmi menatap punggungnya dari jauh, tetapi tidak berani menyusul. Rumah besar kembali sunyi. Bu Endah masuk kamar dengan langkah goyah. Nita duduk di ruang tamu, meremas tas kecilnya, wajahnya masih pucat. Fahmi bersandar di sofa, menatap kosong ke arah lantai. Di luar, angin berhembus kencang. Daun-daun pohon di halaman bergesekan keras, menimbulkan suara aneh. Pintu teras yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba berderak, terbuka sedikit, lalu menutup lagi dengan keras. Semua orang di dalam rumah terkejut. Nita menjerit kecil. Itu apa lagi? Siapa yang main-main? Satpam masuk terburu-buru. Tidak ada orang, Bu. Angin kencang saja. Tapi mata semua orang tidak lepas dari pintu yang masih bergetar seolah ada yang mendorong dari luar. Almira yang baru saja menoleh ke belakang menahan napas. Hatinya bergetar. Ia merasa seolah rumah itu masih menyimpan sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar masalah uang. Ia menggenggam tangannya erat-erat, mencoba menenangkan diri. Di dalam hati, ia tahu ia harus kuat. Namun rasa gentar tak bisa ia sembunyikan. Ia ingin menyelesaikan semuanya tanpa dendam. Tapi bayangan luka yang sudah menumpuk terlalu sulit dihapus begitu saja. Angin kembali bertiup, membuat tirai tipis di ruang tamu terangkat. Semua orang terdiam. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Suasana semakin mencekam. Almira menunduk. Matanya basah. Apakah semua ini bisa benar-benar selesai? Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada yang menjawab. Malam hanya meninggalkan diam panjang, angin yang berhembus, dan batin yang masih belum menemukan kepastian. Pintu teras yang berderak sendiri seminggu lalu masih membekas di hati semua orang. Malam itu tidak ada yang benar-benar tidur dengan tenang. Almira kembali ke kos dengan dada penuh pertanyaan. Sementara di rumah besar, Bu Endah terbaring dengan wajah murung, Nita diam membisu di kamarnya, dan Fahmi lebih banyak menunduk, tidak berani menatap siapapun. Hari-hari berikutnya berjalan dengan berat. Warga terus menagih kejelasan. Hingga akhirnya, sesuai tenggat yang sudah ditetapkan, cicilan pertama arisan dibayarkan. Ibu-ibu berkumpul di balai RT, menerima amplop berisi uang yang dikembalikan. Ketua lingkungan memastikan semua tertib. Ini baru cicilan pertama. Masih ada kewajiban berikutnya. Tapi hari ini kita terima niat baiknya, ucapnya lantang. Warga mengangguk, beberapa masih bersuara lirih. Syukurlah, akhirnya ada kejelasan. Di tengah kerumunan itu, Bu Endah maju dengan langkah goyah. Wajahnya pucat, mata sembab karena semalam tidak tidur. Ia berdiri di depan warga, suara tercekat saat mulai bicara. Saya minta maaf. Selama ini saya menutup mata. Saya terlalu sombong, terlalu percaya pada orang yang seharusnya saya waspadai. Saya tahu kata maaf tidak cukup, tapi saya tetap harus mengatakannya. Warga terdiam. Sebagian hanya mengangguk kecil. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Yang ada hanya kesunyian yang menekan, membuat kata-kata Bu Endah terdengar makin berat. Ia akhirnya menunduk, lalu kembali duduk, menahan tangis yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Di waktu yang sama, Fahmi melangkah ke kos sederhana tempat Almira tinggal. Ia berdiri lama di depan pintu, mengetuk perlahan. Almira membukakan pintu dengan wajah tenang tapi dingin. Ada apa, Fahmi? Fahmi mengeluarkan kunci rumah besar dari saku,
menyerahkannya. Suaranya rendah. Ini kunci rumah kita. Nita sudah pergi. Aku tidak ingin dia kembali lagi. Aku ingin kamu pulang. Aku janji, aku akan ikut konseling. Aku akan lakukan semua syaratmu. Almira menatap kunci itu lama, lalu mengambilnya tanpa berkata. Hatinya masih penuh luka, tapi ia melihat ada kesungguhan di mata Fahmi yang jarang muncul sebelumnya. Raka datang beberapa jam kemudian dengan mobil kecil. Ia membantu Almira mengangkat koper dan barang-barang. Kak, waktunya pulang. Rumah itu bukan hanya milik mereka. Itu juga rumahmu. Jangan biarkan siapapun mengusirmu lagi. Katanya mantap. Almira mengangguk pelan. Perjalanan ke rumah besar terasa panjang, meski jaraknya tidak jauh. Sesampainya di sana, beberapa tetangga sudah menunggu di depan pagar, menyaksikan kedatangannya. Tidak ada yang berkata-kata, hanya tatapan yang menyimpan banyak cerita. Di dalam rumah, Almira melangkah ke ruang keluarga. Ia menata foto pernikahannya yang baru dicetak, menggantikan figura lama yang retak. Tangannya bergetar saat merapikan bingkai itu di atas meja, tepat di samping tetesan lilin yang sudah mengeras. Ia membuka map berisi berkas rumah, memeriksa satu persatu, memastikan namanya kembali tercatat jelas. Fahmi berdiri di samping, menunduk. Terima kasih sudah mau kembali. Aku tahu tidak mudah bagimu. Almira tidak menjawab. Ia hanya menutup map itu, lalu berkata, kita jalani konseling. Itu syarat terakhirku. Kalau gagal, aku tidak akan bertahan. Ketua lingkungan datang sore itu untuk menutup perkara keributan. Bukti sudah ditangani, cicilan pertama sudah dibayar, permintaan maaf sudah dilakukan. Warga sepakat menutup kasus ini di lingkungan. Tapi ingat, semua mata masih melihat. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Suasana rumah berangsur tenang, meski rasa tegang belum sepenuhnya hilang. Malam itu, setelah semua orang kembali ke kamarnya, Almira duduk sendirian di ruang keluarga. Angin berembus lewat jendela yang terbuka, tirai bergoyang pelan. Ia memejamkan mata, merasakan keheningan yang berbeda. Dalam tidurnya yang akhirnya datang, ia bermimpi. Ibunya muncul di ambang pintu ruang keluarga, tersenyum lembut. Tidak ada kata, hanya senyuman yang membuat hati Almira hangat. Ia terbangun dengan mata basah, tapi dadanya terasa lebih ringan. Azan subuh terdengar jelas dari masjid dekat rumah. Suaranya masuk ke dalam ruang tamu, membasuh sisa-sisa gelisah. Almira duduk, menatap foto pernikahan di meja. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan memberi kesempatan. Tapi ada batas. Aku tidak akan biarkan diriku diinjak lagi. Fahmi keluar dari kamar, menatapnya dengan mata lelah namun penuh penyesalan. Ia tidak berani mendekat, hanya berdiri di kejauhan. Bu Endah keluar dengan langkah lambat, wajahnya dipenuhi malu. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap menantunya. Rumah itu kembali terisi. Namun tidak ada yang bisa melupakan hari ketika semua aib terbuka. Hari yang membuat setiap orang sadar, tidak ada yang boleh menginjak orang lain demi menutupi salah sendiri. Almira menutup matanya sebentar, mendengarkan azan yang masih berkumandang. Dadanya bergetar, bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia menemukan kekuatan. Namun jauh di dalam hatinya, luka itu tetap ada, menjadi batas yang akan selalu ia jaga. Dan pagi itu berakhir dengan hening. Hanya suara doa yang mengalir dari masjid, suara yang menandai bahwa meski segalanya tampak pulih, dosa dan penyesalan akan selalu membayangi langkah mereka yang pernah menindas. Terima kasih sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Setiap menit kebersamaan dengan kalian adalah hal berharga bagi kami. Dukungan, komentar, dan doa dari kalian membuat channel ini terus hidup dan berkembang. Ingat, tidak ada kisah yang sia-sia. Selalu ada pelajaran dari setiap luka, harapan di balik setiap air mata, dan kekuatan dari setiap cobaan. Mari kita terus belajar bersama agar tidak ada lagi yang merasa sendiri dalam menghadapi hidup. Jangan lupa tinggalkan jejak dukungan dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kebahagiaan selalu menyertai langkah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.